Perkenalkan, nama saya Yulfikar Fatin Maulana, kelas K1C, presensi 8, NIT 572011337548. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yai Mubarak selaku pengampu mata pelajaran agama teman-teman taruna yang saya cintai. Mohon izin untuk menjawab soal yang sudah diberikan. Yang pertama, pelajaran penting yang bisa kita ambil setelah menonton video yang sudah diberikan adalah: yang pertama, kita dapat mengerti bahwa jalan yang putih atau suci yang dianut oleh Nabi Musa alaihissalam dapat mengalahkan jalan yang hitam yang dianut oleh Fir'aun karena ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengerti bahwa sihir merupakan kesyirikan serta dosa terbesar daripada dosa mencuri, membunuh, dosa durhaka, dan zina. Yang ketiga, kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Contoh para penyihir yang meninggal dibunuh oleh Fir'aun, tidak sampai 1 hari mereka beriman, tidak sampai 1 siang mereka beribadah, hanya sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita jangan ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya Allah itu Maha Pengampun. Yang kelima, kita harus menjauhi perbuatan sihir. Soal yang kedua, yaitu pengertian ijtihad adalah sebuah usaha dengan kesungguhan untuk mengetahui kejelasan hukum Islam sesuai dengan syarat penggunaan akal sehat dan pertimbangan matang. Mereka yang beristihad disebut mujtahid. Contoh dari istihad sendiri di era milenial ini adalah hukum tentang rokok. Karena kita mengetahui bahwa rokok ada pada 500 tahun yang lalu dan tidak dikenal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin maupun ulama penulis hadis setelahnya. Sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Analogi ini sangat tidak kuat karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, diantaranya kanker paru-paru. Mengingat keterbatasan ulama masa silam dalam memahami dampak kesehatan ketika merokok, mereka hanya melihat bagian luar yang nampak. Jadi menurut saya sampai sekarang hukum mengenai rokok masih menjadi perdebatan yang kontroversial. Perdebatan itulah yang disebut ijtihad. Soal selanjutnya, yaitu alasan kita hanya diberi ilmu tentang ruh sedikit pada surah Al-Isra ayat 85 adalah bunyi dari ayat Al-Isra ayat 85 sendiri adalah: dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dari ayat di atas menjadi jelas bahwa karena ruh merupakan suatu hakikat yang tidak berada dalam koridor ruang waktu dan tidak memiliki tipologi materi, maka ia tidak berada dalam cakupan indera lahiriah dan penglihatan kasat mata. Akan tetapi sebagian efek-efek dan manifestasi imajinal ruh hadir dalam materi lembut seperti dalam kehadiran ruh badan imajinal di alam barzakh.
Namun secara umum pengetahuan tentang ruh dalam koridor makna-makna Qur'aninya yang banyak mengisyaratkan tentang suatu hakikat yang lebih tinggi dari malaikat tidak terjangkau oleh semua disiplin ilmu empirik dan pikiran-pikiran para intelektual, tapi dapat dicapai oleh suatu pengetahuan yang bersifat suhudi dan irfani. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa makrifat tentang jiwa yang tidak lain adalah makrifat tentang Tuhan adalah mengenal hakikat ruh. Jadi jika kita mengetahui banyak hal, tentu bukan batasan kita. Selanjutnya, hikmah kita tidak diberi pengetahuan banyak tentang ruh adalah urusan Tuhan pada orang yang di atas. Wajiblah kita memiliki pengetahuan atasnya sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Bayangkan jika kita mempelajari atau memperdalam ilmu pengetahuan atau teknologi yang terlarang hanya karena termasuk urusan Tuhan, niscaya umat manusia masih berada dalam peradaban prasejarah. Demikian pula halnya dengan ruh. Ruh juga merupakan nikmat dan karunia Tuhan. Ruh adalah nikmat ilahi yang terbesar dibanding nikmat lainnya, karena ruh adalah percikan zat ilahi yang langsung ditiupkan kepada kita ketika kita berada dalam kandungan. Jadi menurut saya hikmahnya kita tidak diberi pengetahuan yang banyak tentang ruh adalah tidak sepatutnya kita mempelajari yang bukan hak atau urusan kita. Jika kita memaksakan, maka bisa terjadi suatu sifat kesombongan pada diri kita dan juga menjadikan kita musyrik karena mempelajari hal-hal gaib. Soal selanjutnya adalah tugas dan fungsi pokok manusia. Yang pertama sebagai khalifah. Sebagai khalifah yang pertama adalah memakmurkan bumi atau al-imarah, berupa pembangunan materi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan Allah di muka bumi tercinta ini dengan arahan dan syariat yang lurus, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Khalifah pun berupaya untuk menjadikan umatnya atau manusia pada zamannya yang bermoral dan memiliki peradaban yang baik. Yang kedua adalah memelihara bumi atau ar-riayah. Khalifah dalam menjalankan tugasnya harus memiliki tujuan, yaitu dengan menciptakan akidah dan akhlakul karimah. Selain menciptakan, juga agar selalu terpeliharanya akidah dan akhlakul karimah tersebut, menjaga bumi dari kerusakan atau kehancuran alam, baik itu yang disebabkan alam sendiri maupun oleh tangan-tangan jahil para manusia. Yang ketiga, perlindungan. Khalifah memiliki fungsi untuk melindungi bumi dan seisinya yang terkandung atas 5 pokok kehidupan, yaitu agama atau akidah, jiwa manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan. Tugas yang ketiga ini sangat berat diembannya, dan apabila dapat dilaksanakan, jika seorang khalifah tersebut dapat menunjukkan suatu kebenaran sebagai kebenaran dan dapat menegakkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia, serta dapat menunjukkan kepada umat manusia bahwa kebatilan adalah kebatilan dan dapat mengajak seluruh umat manusia untuk menumbangkannya bersama demi mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Dan selanjutnya, tugas dan fungsi pokok manusia sebagai hamba. Manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya, dan aku atau Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Berarti semua kehidupan yang dilakukan oleh manusia itu dalam rangka beribadahannya kepada Sang Pencipta dan juga ketaatannya. Yang dapat membimbingnya ke surganya Allah. Karena itulah, jika kita dalam setiap melakukan aktivitas selalu merujuk pada konsep peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu berdasarkan kepada keikhlasan yang menjadi penyempurna suatu amal perbuatan. Selanjutnya, manusia diciptakan untuk mempersembahkan amal-amal terbaik dalam rangka ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah proses penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dituntut untuk memberi yang terbaik kepada Sang Khalik. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Jadi, manusia sepatutnya memiliki amal yang soleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin cukup. Bila ada salah kata atau perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.